Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Mahasiswa Kosan. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Amin. Oke, di video kali ini saya akan ngebahas tentang bagaimana, seperti apa, dan gimana sih cara mendapatkan judul skripsi yang gampang ya. Yang pertama, yang pasti kalau udah skripsi ya, udah masalah skripsi, pasti kalian harus sudah lulus mata kuliah metopen ya, atau metode penelitian. Karena di mata kuliah tersebut kalian akan mempelajari tentang apa sih penelitian itu, bagaimana sih caranya penelitian, dan seperti apa penelitian itu. Nah, di situ pasti kalian sudah mempelajarinya. Metopen itu ya, mata kuliah metode penelitian itu ya. Kalau di kampus saya sih itu sekitar semester 5 diajarin metode penelitian. Untuk biar kita naik ke semester 6 kita mengajukan judul, dan semester 7 itu kita harus sudah seminar proposal, udah bisa ya seminar proposal di semester 7. Nah, yang kita bahas kali ini gimana sih caranya biar kita itu cepat mendapatkan judul. Sebenarnya caranya ini gampang ya, bisa dibilang gampang sih. Kita tinggal melihat aja masalah atau fenomena yang ada di sekitar kita nih, di lingkungan kita nih. Sekarang lagi ada masalah apa sih di lingkungan kita ini, terus atau ada fenomena apa sih gitu kan. Bisa kita lihat dulu apa aja yang ada di lingkungan kita itu, misalnya yang terdekat dulu aja ya. Karena gini nih, kalau kita mau ngambil judul skripsi, jangan pernah kita mendahulukan judulnya terlebih dahulu, karena itu bakalan susah di tengah-tengah. Kenapa saya bilang susah di tengah-tengah? Karena misalnya kita sudah ada judul skripsi nih, misalnya judul skripsinya bagaimana pandangan ya dan sebagainya lah ya, menurut bidangnya masing-masing ya. Misalnya kita udah menentukan nih judulnya, udah ada judulnya, tapi kita belum tahu permasalahannya atau ada tidaknya kasusnya itu di lapangan. Nah, itu yang sering terjadi di tengah-tengah, kita susah untuk melanjutkan skripsi kita itu, karena kita harus mengganti kasus kan kalau udah kasusnya seperti itu. Karena nggak ada yang mau kita teliti gitu, karena seharusnya di bab 3 itu kan, bab 3 itu isinya hasil dan penelitian kita kan. Nah, jadi itu yang membuat kita itu terhambat jadinya. Nah, jadi kalau menurut saya sih, tips dari saya ya, ini menurut pengalaman pribadi saya sendiri, kita itu harus menemukan permasalahannya dulu. Misalnya kita sudah menemukan permasalahannya, kita teliti permasalahannya, baru kita bisa menarik kesimpulan dari permasalahan itu. Kita rangkai kata-katanya menjadi sebuah judul ya, menjadi sebuah judul yang semenarik mungkin, dan kita itu harus memahami kedepannya mau dibawa kemana nih judul ini, atau permasalahannya ini apa nih yang akan kita bahas, yang akan kita teliti. Jadi jangan pernah kita itu mengambil judul dulu baru kita menentukan kasusnya. Itu membuat susah sih, itu menurut pengalaman saya pribadi ya. Karena kita bakalan nanti terjun ke lapangan juga untuk meneliti kasus yang kita teliti. Jadi yang pertama nih, tips yang pertama, kita harus menentukan permasalahannya dulu atau fenomena apa yang terjadi di lapangan yang akan kita teliti. Yang kedua, baru kita tarik kesimpulan untuk mengambil atau merangkai kata-kata dari permasalahan itu ya, untuk dijadikan sebuah judul. Kalau kedua ini sudah sinkron, baru kita masuk ke rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalah ini penting ya, sangat penting. Karena di dalam skripsi rumusan masalah ini menjadi pokok permasalahan dari penelitian tersebut.
Karena rumusan masalah ini membahas tentang jawaban dari segala hasil penelitian kita yang ada di rumusan masalah ini. Nah, jadi kalau kita sudah menentukan rumusan masalahnya sudah kita tentukan, baru kita melanjutkan ke tahap berikutnya lagi. Seperti kita menganalisis data. Itu ada di bab 4 ya. Menganalisis data, semuanya itu kita analisis ya, sesuai bidangnya masing-masing ya, dan sesuai judulnya masing-masing. Dan setelah itu tips yang ketiga nih. Yang ketiga, kita itu harus banyak-banyak ya, atau perbanyak main ke perpustakaan. Karena di perpustakaan itu banyak sekali skripsi kakak tingkat kita yang akan kita lihat nih. Kita contoh misalnya dari bidang skripsinya, misalnya di bidang hukum, kita lihat skripsi kakak tingkat kita yang di hukum, kita buka aja, kita lihat seperti apa sih skripsi itu nanti dari awal sampai akhir, bagaimana sih caranya menyusun skripsi itu gimana. Dan dibantu juga sama buku pedoman penulisan skripsi, biasanya ada di universitasnya masing-masing ya. Dan yang paling penting, kita itu harus tidak boleh bermalas-malasan untuk mengerjakannya ya. Karena skripsi ini kalau kita sudah tunda, pasti kita bakalan tidak akan pasti kita bakalan susah untuk menyelesaikannya. Jadi kalau misalnya kita sudah menemukan judul nih, sudah ada judul, permasalahannya sudah jelas, dan kita tahu judul kita ini mau dibawa kemana nanti ke depannya, apa yang akan kita perdalam dari judul kita ini. Menurut saya sih itu udah cukup ya untuk mengajukan judul, karena cukup 3 itu aja kita sudah bisa mendapatkan apa sih yang harus kita bahas di dalam skripsi itu. Mungkin itu tips dari saya untuk menemukan judul skripsi. Ini cerita pribadi pengalaman saya waktu saya masih kuliah ya. Dan sekarang pun saya alhamdulillah udah selesai ujian skripsinya ya. Makanya saya bisa memberikan tips-tips untuk kalian semua yang akan melaksanakan atau akan melanjutkan ke semester yang dimana kita tahap itu akan mengerjakan skripsi ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, bagi yang menonton. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, karena saya ini hanya sharing pengalaman pribadi saya sendiri, pengalaman saya selama saya ada di perkuliahan atau ada di kampus dan saat mengerjakan skripsi. Dan apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Dadah.